Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan firman Tuhan di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-14 dan 15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu semua berita-berita atau pesan-pesan urgent yang disampaikan para saksi-saksi sorga melalui hamba-hambanya, nabi-nabinya, malaikat-malaikatnya, mempelai-mempelainya, bahkan melalui ketiga pribadi ilahi yang telah diberitakan dan disiarkan di mana-mana, baik di dunia nyata maupun di dunia sosial media. Juga kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah datang kedua kalinya dan sudah bersama-sama di tengah-tengah kita. Pak Eman Lahagu, yaitu Roh Bapa Yahweh, dan Pak Aditya Nugrahanto, yaitu Roh Tuhan Yesus Kristus Alfa dan Omega, dan mempelainya Faye Hamdani, yaitu Roh Kebenaran atau Roh Kudus itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Bapa Yahweh untuk kediaman rohnya pada akhir zaman ini. Mereka semua telah mengabarkan dan bersaksi kepada dunia yang gelap ini, yang telah dikuasai oleh kuasa kegelapan atau malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Manusia tidak banyak yang mau mengerti atau memahami, bahkan tidak menanggap sekalipun mereka mendengar dan melihat. Tuhan Yesus Kristus sudah menyatakan dirinya bahwa Dia sudah tidak ada di dalam gereja-gerejanya karena manusia sudah memakai tanda binatang di dalam cairan yang diterimanya, yaitu cairan binatang itu, Bapak Ibu. Dan dikatakan Tuhan Yesus bentuk manusia di dalam alam roh, yaitu setengah binatang, mukanya binatang, dan setengahnya lagi manusia. Sehingga Tuhan Yesus banyak yang tidak mengenalinya karena wajahnya sudah berubah menjadi wajah binatang. Itu yang dikatakannya. Karena apa? Karena mereka telah menerima tanda binatang itu dalam nanobot itu, sehingga DNA ilahi tergantikan dengan DNA si ular tua. Terlebih karena yang disebut hamba-hamba Tuhan tersebut menjadi ikon untuk mengajak umatnya menerima tanda itu, dan mereka menurutinya, sehingga itu sangat mendukakan hati Tuhan. Dengan demikian, bangunan-bangunan rumah-rumah ibadah sekarang yang bercokol di dalamnya adalah kaki tangan si ular tua itu, Dajjal mata satu. Tuhan sudah tidak mempedulikan lagi dengan bangunan-bangunan yang ada di dalam bait Allah yang disebut gereja maupun rumah-rumah ibadah. Tuhan Yesus mengatakan, Dia hanya berdiam di dalam bait Allah, yaitu hatimu,
hati kita semua, umat manusia. Terlebih anak-anak Tuhan yang sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. Dialah yang mendiami hati orang-orang yang sudah bertobat, yang mendekatkan diri kepadanya. Sehingga apa? Sehingga cairan si Lucifer itu yang diterimanya, yang telah menjadi DNA binatang itu, diubahkan kembali menjadi DNA ilahi bila orang itu mau dengan sungguh-sungguh bertobat dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melepaskan segala atribut-atribut keduniawian, dengan membayar harga yang mahal, dan berpuasa serta berdoa dengan sungguh-sungguh untuk masuk kerajaan Allah maupun diselamatkan. Itu harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang telah menerima tanda binatang itu, Bapak Ibu, saudara sekalian. Namun begitu kasihnya Tuhan kepada kita, sehingga Dia mau menyelamatkan kita, orang-orang yang sudah memakai tanda itu, mau menyelamatkan sekali lagi di dalam pengorbanannya. Karena orang-orang banyak yang tidak mengerti dan masih menanti-nantikan Tuhan Yesus datang kedua kali. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang belum mengetahuinya, bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini. Tuhan Yesus paling murka. Tuhan Yesus tidak mau bahwa anak-anaknya yang sudah mengenal Tuhan Yesus adalah penyembah berhala, menganggap dia itu beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan itu menolak, Tuhan itu berpaling kepadanya. Karena apa? Karena dia sudah berhala. Dia atau umatnya sudah berzina rohani. Umatnya tidak mengenal Tuhan itu sesungguhnya. Padahal firman-Nya ya dan amin. Selalu dikatakan, jangan membuat patung, jangan menyembah patung. Oleh sebab itu, bacalah firman Tuhan, saudaraku. Bacalah firman Tuhan, karena itu adalah perkataan Tuhan sendiri yang sekarang ini digenapi dari Kejadian sampai Wahyu. Apalagi gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah yang menyembah batu, kayu, apapun itu. Dan bentuk apapun juga, entah itu bentuk Tuhan Yesus, Bunda Maria, atau batu, atau bentuk-bentuk yang lain yang bukan gambaran Tuhan itu sendiri, yang tidak mau dijadikan patung. Karena patung di dalamnya adalah roh kegelapan, Bapak Ibu. Dan manusia yang menyembah patung, rohnya
ditawan oleh kuasa kegelapan, dimasukkan ke dalam patung-patung itu. Atau yang menyembah pada pohon, kepada gunung apapun itu, rohnya ditawan di situ. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Mengapa saya mengerti? Karena Tuhan yang mengatakannya. Karena Dia sudah menjadi manusia. Dia sudah ada bersama kita di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto dan Bapak Yahweh Pak Eman Lahagu, dan Roh Kudus, Roh kebenaran yang bersemayam di dalam mempelainya yang indah, cantik, elok, mempesona hati Bapak Yahweh. Namun dunia menolak. Dunia tidak mau mendengarkan kebenaran. Dunia tidak mau merespon apapun yang dianggap itu adalah penyesat, yang dianggap itu sebagai dusta. Namun sebenarnya itulah kebenaran. Iblis tidak suka dengan kebenaran, makanya dia memutarbalikkan kebenaran menjadi kebohongan dan kebohongan menjadi kebenaran. Di 2000 tahun yang lalu pun, ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, dunia pun menolak Dia, bahkan menyalibkannya, menjadikan Dia yang tidak berdosa menjadi seorang pendosa. Orang-orang yang menantikan Tuhan seperti orang-orang Yahudi zaman dahulu, orang-orang Jewish ya, dengan ibadahnya di tembok ratapan, menantikan kedatangan Tuhan. Dia tidak percaya bahwa Tuhan itu sudah ada. Dia menanti-nantikan sampai mungkin saat ini pun masih menanti-nantikan kehadiran, kedatangan Tuhan. Demikian juga pada saat-saat terakhir ini, Tuhan Yesus sudah bersama kita. Manusia pun sebagian besar tidak mau menerima kedatangannya, tidak mau percaya kepada Dia. Padahal Dia membawa berita baik untuk manusia. Dia membawa penyelamatan, keselamatan. Namun jangan salah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus datang juga membawa pedang untuk memisahkan antara gandum dan ilalang. Gandum pun dipisahkan antara gandum yang kosong dan gandum yang berisi. Sehingga di dalam firman-Nya yang mengatakan, adakah iman di bumi? Mari kita tilik hati kita. Apakah kita sudah seperti apa yang Tuhan inginkan? Memiliki iman di bumi seperti biji sesawi. Saya juga orang pendosa. Saya juga bukan orang yang benar. Namun mari kita berjuang supaya kita boleh masuk di dalam perhentiannya, supaya kita bisa diselamatkan
kita bisa memiliki iman yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa Tuhan Yesus, Allah itu murka akan perkawinan LGBT. Bapa sorgawi menumpahkan cawan murkanya di dalam orang-orang yang telah melukai hatinya dan tidak mau bertobat, di dalam penyembahan berhala maupun pelaku-pelaku LGBT dan orang yang mendukungnya, apalagi yang memberkatinya. Kekudusan Tuhan di dalam sakramen-sakramennya, di dalam pemberkatan-pemberkatannya telah dinodai. Betapa engkau mendukakan hati Tuhan. Betapa engkau telah menginjak-injak kekudusan daripada Allah itu sendiri. Karena apa? Karena manusia telah mengikuti kesesatan, karena manusia mendengarkan suara iblis daripada suara Tuhan. Mereka lebih menyanjung imamnya, menyanjung pemimpin-pemimpinnya sebagai ganti wakil Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang disucikan seperti Tuhan Yesus. Bukankah itu mencuri kemuliaan Tuhan? Apakah Tuhan memberikan wakil yang demikian? Lihatlah simbol-simbol mereka. Jelilah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di dalam mengimani segala sesuatu di dalam kebenaran firman Tuhan. Bertindaklah bijak, jangan mengeraskan hatimu. Carilah kebenaran itu, kebenaran sejati. Bongkarlah setiap dosa, bongkarlah setiap kesesatan. Jangan mengikutinya karena itu nanti berdampak kepada dirimu sendiri. Kalian yang merasa benar-benar fokus kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan Yesus, merasa itu benar dan merasa itu sesuai dengan apa kata Alkitab. Namun Tuhan sendiri mengatakan di dalam firman-Nya yang menyerukan, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah melakukan ini dan itu? Namun Tuhan menolak. Aku tidak mengenal engkau. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Itu karena dosa kita, keangkuhan hati kita,
tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Seharusnya engkau mengerti bahwa apa yang dianut, engkau harus melihat apakah ada sesembahan lain selain Tuhan Yesus. Apakah tanda-tanda itu sudah benar? Apakah simbol-simbolnya sudah benar-benar simbol surgawi, atau malah simbol-simbol daripada Illuminati, simbol-simbol daripada dewa-dewi Mesir kuno? Mari kita menyadari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sehingga engkau dapat memahami tentang Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Banyak orang seperti ahli Farisi, seperti ahli Taurat, mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Dia hafal tentang firman, tetapi itu hanya untuk perdebatan, tetapi itu hanya untuk membentengi diri sendiri di dalam kesesatan dirinya, sehingga firman itu tidak nyata-nyata dilakukan sesuai kehendak Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, karena keselamatan itu seharusnya kitalah yang mencarinya. Kitalah yang harus mengetahuinya. Kitalah yang harus peka terhadap roh yang bukan dari Tuhan dan roh yang daripada Tuhan itu sendiri. Walaupun itu memang sangat sulit, tetapi kalau kita minta kepada Tuhan yang benar, Tuhan akan memberikan apa yang engkau minta. Apabila kita benar-benar mau mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dan merenungkannya firman Tuhan siang dan malam, firman yang berkuasa dan hidup, sudah pasti kita mendapat pencerahan darinya. Asal kita tidak berlaku serong di dalam kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, mulut, lidah, bibir kita, dan setiap perbuatan kita. Apabila kita mengerti firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, dia pandai untuk berfirman sebagai hamba Tuhan, tetapi tong kosong nyaring bunyinya. Dia hanya mencari kekayaan ataupun mencari kehormatan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Apabila manusia ingin ditinggikan, ingin dihormati, dan mencuri kemuliaan Tuhan dengan tidak menyadarinya mungkin, ataupun melakukan perzinahan rohani dengan tidak disadarinya juga, akan fatal akibatnya.
Pikirkanlah siapa yang pantas menerima sanjungan, kehormatan, kemuliaan, kekudusan yang dimiliki Tuhan itu sendiri. Janganlah kita meminum cawan murka Allah. Lihatlah orang-orang yang telah menzolimi, orang-orang yang telah menghina pekerjaan Roh Kudus, orang-orang yang telah menolak kebenaran, Allah yang telah bekerja saat sekarang ini melakukan menunggang balikan dunia ini sekota-kotanya. Orang-orang yang telah menghina pekerjaan Roh Kudus, dia pun dihukum, entah itu rumahnya terbakar, entah itu banjir bandang, entah itu kena angin, tornado atau apapun yang merusakkan segala tempat, ataupun gedung-gedung ibadah yang telah ambruk, terbakar, atau apapun. Suatu tanda bahwa Allah itu bekerja, dan tanda bahwa Allah tidak menyukai hal tersebut sehingga semuanya dilululantakkan. Tuhan Yesus sedang menghukum dunia dengan murkanya. Dan lihatlah, di mana-mana telah terjadi bencana, sakit penyakit yang telah memakai tanda harus menerimanya. Bisul-bisul akibat dari cairan itu. Dan juga segala sesuatu yang berhala akan menerima hukuman itu. Apabila engkau tidak mau kembali kepada Sang Penciptanya, maka hukuman sudah menanti di depan mata. Janganlah engkau menganggap engkau beribadah kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus sendiri sebenarnya tidak mengakuinya. Selamatkanlah dirimu, selamatkanlah rohmu, sehingga engkau dapat dilepaskan. Roh-roh yang tertawan dapat dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Dibebaskan dari tawanan-tawanan dan belenggu-belenggu tersebut. Pakailah hikmat ilahi dan mintalah agar engkau tidak disesatkan. Tuhan Yesus sudah datang di dunia ini dan bertanya kepada manusia, apakah
ada iman di bumi. Janganlah kita yang mengenal Tuhan Yesus lebih dahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir yang belum mengenal Tuhan Yesus akan menjadi yang terdahulu karena mau bertobat sungguh-sungguh dan menjadi pengikut Kristus di akhir zaman ini melebihi daripada pengikut-pengikut Kristus yang terdahulu. Ingatlah, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Itulah firman Tuhan di dalam Matius 20 ayatnya yang ke-16 ataupun Markus 10 ayatnya yang ke-31. Tuhan Yesus mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang bertujuan baik dengan cara yang benar dalam kehidupan kita. Melalui mempelainya yang selalu memperingatkan kita semua. Begitupun juga dengan Tuhan Yesus yang melakukan pesan-pesannya. Tidak main-main, Bapak Ibu. Mari kita menyadarinya agar kita tertolong. Pergunakanlah waktu yang singkat ini untuk secepatnya bertobat, secepatnya kita mengambil keputusan di dalam pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Janganlah kita mengeraskan hati, namun bukalah hatimu, pikiranmu, dan dengan segenap hati engkau berpasrah kepada Tuhan supaya Tuhan bekerja di dalam hatimu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan firman Tuhan pada saat hari ini, pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.